keterangannya apa? Tidak. Apa? Yang hanya baca aja ya? Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sini kita akan masukin terkait tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis terkait fungsi dan mengidentifikasi gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem respirasi. Nah, dari melihat tujuan saja kita sudah tahu kan bahwasanya materi pokok kita pada pagi hari ini adalah terkait Sistem respirasi. Nah, di sini Bapak mau menampilkan, sebelum menampilkan videonya, Bapak mau nanya dulu nih. Apakah anak-anak pernah merasa sesak saat anak-anak berada di dekat orang yang merokok? Pernah. Nah, Bapak juga mau nanya nih, bagian tubuh atau organ mana sih saat kita menarik nafas paling dalam yang bergeraknya paling banyak? Paru-paru. Ya benar ya. Kenapa? Karena saat itulah diafragmanya akan mendorong sehingga paru-parunya tadi akan mengembang. Oke, langsung kita masuk ke bagian kisah nyata dari anak balita usia 2 tahun di mana anak tersebut terkena penyakit bronkopneumonia. Maka dari itu Bapak mau anak-anak simak, nanti Bapak akan menanya terkait kesan dan pendapat anak-anak dari pemaparan tersebut ya. Dan ini adalah pasien nomor urgensi dari IGD. Pasien usia 2 tahun, modal 3 tahun masing-masing. Datang radiologi dengan ibu sama bapaknya ditemani perawat. Di pasien suspek bronkopneumonia datang radiologi, bapaknya udah kecium gitu habis merokok darah kan, harus merokok tuh baunya gimana? Kita balik lagi. Begitu terasa dengan hasilnya, jelas di sini banyak bercak ini. Seharusnya kalau itu hitam seperti di sini nih, mungkin banyak bercak. Dan dari bacaan dokter pun benar adanya bronkopneumonia. Penyebab paling besar bronkopneumonia pada anak selain polusi dan asap rokok, dan disimpulkan si adik ini akan kena menjadi perokok pasif karena orang tuanya, karena bapaknya. Jangan salah, walaupun kita merokok dua, baju yang terkena asap rokok itu masih ada polusinya, kimia dari rokok itu masih ada. Dan kalau terserap wanita sangat berisiko, dan kebanyakan rata-rata seperti itu. Terlalu banyak dan terlalu banyak edukasi, tapi kenapa masih banyak yang belum sadar? Baik anak-anak, dari pemaparan video tersebut, apakah ada yang bisa memberikan pernyataan terkait video tersebut? Pendapat? Ada? Ya, siapa tuh anak? Jadi dari video tersebut, dia itu terlalu sering merokok. Jadi Bapaknya ya? Bapaknya. ya, jadi sehingga dia itu terkena diagnosis tadi bronkopneumonia itu. Jadi si anak ini dikatakan perokok? Perokok Pasif. Ya benar ya. Beri aplaus dulu dong kita. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak mau memperkenalkan terkait lembar kerja peserta didik yang perlu kalian ucapkan bersama teman-teman kalian. Nanti perwakilan aja ya, jadi terbagi jadi 2 kelompok. Dan juga ada alat peraga media ajar dari alat peraga dari sistem inspirasi manusia, namanya balon sistem inspirasi. Nanti akan diucapkan juga oleh kelompoknya, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga. Oke, sebelum itu aku
kemudian terkait materinya terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu sistem inspirasi? Nah, sistem inspirasi adalah proses masuknya oksigen atau O2 yang terjadi pada paru-paru kita, di mana ketika udara masuk tadi akan membuat paru-paru kita itu akan membesar, mengembang, dan juga dia tulang rusuk kita itu akan terangkat, otot-ototnya akan bekerja bersama-sama. Nah, sehingga sistem inspirasi ini terjadi. Nah, terus apa saja sih fungsinya tersebut pada sistem inspirasi ini? Nah, fungsinya tadi itu ada sebagai tempat memasukkan udara itu mengandung oksigen ke dalam paru-paru. Nah, jadi udara yang kita hirup tadi itu mengandung proses metabolisme sel. Nah, jadi itu akan membuat sel energi. Nah, ketika tidak adanya proses metabolisme ini, itu tidak akan menghasilkan sel energi dalam tubuh kita. Terus membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Nah, ini juga ketika udara masuk, kemudian oksigen itu akan didifusi di dalam darah. Nah, melalui alveolus, kemudian sedangkan karbon dioksida tadi itu merupakan sisa metabolisme yang perlu dikeluarkan berupa CO2, sehingga terjadilah pertukaran gas di dalam paru-paru ini. Lalu bentuk gangguan apa saja yang terjadi pada paru-paru? Nah, itu ada asma. Anak-anak pasti pernah dengar kan penyakit asma ini yang kayak berdetak cepat, pernah kan? Nah, itu adalah terjadinya penyempitan pada bronkus kita, di mana proses oksigen, maksudnya oksigen O2 tadi itu terganggu. Kenapa? Karena penyempitan udara di bronkus. Nah, bronkitis ini apa? Nah, bronkitis ini adalah satu gangguan yang terjadi juga pada bronkus kita, di mana terdapatnya peradangan dan juga lendir yang berlebih. Nah, sehingga itu juga mengganggu sistem pernapasan kita. Terus ada pneumonia. Pneumonia ini apa sih? Nah, pneumonia ini adalah infeksi yang terjadi pada paru-paru kita, di mana itu letaknya di alveolus kita. Nah, di mana dia menyerang paru-paru dan di alveolus itu terisi cairan atau nanah-nanah gitu. Nah, di dalamnya itu juga terbentuk namanya eksudat, kayak di dalamnya itu ada dapat kayak apa sih sel darah putih atau eritrosit yang berfungsi sebagai melawan bakteri atau virus. Nah, terus ada dapatnya protein plasma dan juga sel-sel yang rusak di dalamnya. Nah, itu merupakan gangguan terjadi pada paru-paru. Terus ada lagi tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Pasti kita sering banget dengar ini. Nah, jadi Mycobacterium tuberculosis ini merupakan penyakit yang menyerang pada organ pernafasan kita. Nah, paru-paru kita yang diserang ya, apa di paru-paru kita terjadi penumpukan bakteri. Nah, di mana tuberkulosis ini itu sangat menular secara cepat ketika kita makan satu piring atau minum dengan tempat yang sama dengan orang yang menderita TBC, maka itu sangat cepat banget itu akan terkena penyakit TBC tadi. Itulah pemaparan dari Bapak. Karena kita akan masuk ke dalam diskusi. Isi Bapak memberikan KPD kepada kalian. Perlu kalian selesaikan. Bapak memberikan waktu 1 menit yang perlu kalian kerjakan. Kelompok 1 7 orang, kelompok 2 juga 7 orang. Tolong disesuaikan ya. Bapak berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan. Karena Bapak tahu kalian tuh kadang ada di fase F kelas 11. Nah, jadi pasti Bapak tahu kalian bisa berpikir secara kritis juga dalam menyelesaikan ini. Karena pertanyaannya tadi adalah pada kasus tadi nah, jadi di sini posisinya juga saya angkat dari video YouTube tadi, mana anak balita yang berumur 2 tahun tadi dia terkena penyakit bronkiopneumonia dari asap rokok yang di tulang bapaknya, di mana bapaknya ini sebagai perokok aktif dan anaknya ini sebagai perokok pasif. Jadi Bapak meminta kalian sebagai peran kalian sebagai SMA, anak SMA, bagaimana sih peran kalian untuk bisa mengatasi pencegahan dari masalah tersebut supaya masalah ini tidak akan terulang kembali. Nah,
Aku beri waktu 1 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Kalau ada kayak masih kurang dipahami, tolong tanyain ya. Perwakilan aja ya? Pak, sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan. Terlebih dahulu kelompok 1 silakan diskusinya kelompoknya. Baik, Pak. Dari ilustrasi, saya Rohana Lismainita, perwakilan dari kelompok 1. Dari ilustrasi kasus di atas tadi, jika perdakwaan adalah siswa SMA, supaya pencegahan seperti apa yang mampu kamu lakukan supaya kasus seperti di atas ini tidak terjadi lagi. Nah, Pak, menurut diskusi kami tadi, bahwa peran kami sebagai siswa SMA ini adalah dengan menghindari paparan asap rokok tersebut. Nah, dengan mengingatkan anggota keluarga untuk tidak merokok di dalam rumah, mengedukasi orang sekitar tentang bahaya rokok pasif itu. Nah, juga aktif mengikuti atau mengadakan penyuluhan kesehatan di sekolah dan tidak merokok, serta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara lingkungan juga guna mencegah penyakit seperti pneumonia. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 2, langsung saja bacakan jawabannya. Dari kelompok kami, Pak, jawaban itu hampir sama kayak kelompok 1. Itu harus menghindari dari asap tersebut dan juga menjaga kebersihan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Beri applause dulu dong untuk kita semua. Oke, benar ya. Jadi saya melalui 2 perbandingan tadi bisa Bapak simpulkan bahwasanya kelompok 1 kamu kenapa tadi? Besok jangan diulang lagi ya. Oke, jadi dari kelompok 1 bisa dibandingkan bahwasanya penguasaan diskusi di kelompok 1 itu lebih komprehensif jawabannya dibandingkan kelompok 2. Tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati, bukan masalah yang memilih-milih, tapi emang namanya proses belajar. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Oke, langsung saja. Sebelumnya untuk bikin kesimpulan dulu. Jadi upaya pencegahan yang perlu kita lakukan tadi adalah kita menghindari orang-orang yang berkerumun tadi. Terus kalau misalkan ada orang tua kita sedang merokok, kita harus ingatin bahwasanya asap itu sangat berbahaya untuk kita. Kita nggak mungkin kan jadi perokok pasif hanya karena hal seperti itu. Serta kita harus bisa menjaga pola hidup sehat dan kita tidak boleh merokok dan sebagainya. Itu perlu kita terapkan. Bisa dimulai anak? Bisa. Baik, di sini saya mau kelas eksperimen. Satu orang perwakilan maju, kamu ya, kita silakan maju. Kamu coba silakan aplikasikan bagaimana mekanisme diafragma ini terdorong. Oke, terus. Nah, oke benar ya dari aplikasi tadi bahwasanya diafragma itu akan mendorong masuknya oksigen tadi sehingga paru-paru tadi akan mengembang. Nah, ketika kita lepas maka itu akan di mana ini akan terbagi dari susunan di mana ini ada hidungnya. Terus ini sampai sini itu adalah trakeanya. Terus cabang 2 ini adalah bronkusnya, ini bronkusnya. Terus di bagian sini itu ada bronchiolus. Nah, di bagian bawah paru-parunya itu ada alveolus. Oke. Silakan untuk kelompok kontrol untuk bisa menjelaskan terkait mekanisme cara pada kerja sistem ini. Jadi teman-teman, ini kan diibaratkan tadi kan ini trakea kan yang pipet ini, kemudian cabang 2 ini dinamakan bronkus. Nah, ketika ini kita gambarin sebagai diafragma ya. Nah, ketika diafragma ini ditarik,
otomatis yang dua balon ini atau paru-paru ini kan mengempis kan. Nah jadi itu mengempis, mengembang. Nah jika paru-parunya mengembang artinya paru-parunya telah terisi oksigen atau udara. Nah kemudian sebaliknya jika paru-paru ini mengempis berarti paru-parunya mengeluarkan oksigen atau udara. Sekian Pak. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 eksperimen dan kontrol. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Selamat kepada perwakilan Khairul dan juga Novita. Nanti mendapat nilai bonus dari Bapak. Jadi misalkan nilai kelas 79, Bapak tambahkan 20%. Jadi nilai kelasnya jadi 99. Terima kasih Pak. Hasil sumatifnya ya. Oke. Selanjutnya di sini apakah ada yang mau menyimpulkan materi kita terkait pada pagi hari ini? Saya Pak. Ini silakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem inspirasi ini berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-paru guna memenuhi kebutuhan tubuh. Namun gangguan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia dapat menghambat masuknya udara sehingga paru-paru sulit untuk berkembang dan pernapasannya juga akan terganggu. Nah oleh karena itu menjaga kesehatan sistem pernapasan ini sangat penting agar proses inspirasi dapat berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih Nur Hafidah. Aplaus dulu untuk Nur Hafidah. Nah, anak-anak, Abang memberikan motivasi sedikit untuk kalian. Nah, anak-anak kan sekarang ada di kelas 11 nih. Nah, ada yang cantik, pintar-pintar, ada ganteng-ganteng. Nah, jadi anak-anak untuk kedepannya, anak-anak perlu bisa menghindari bentuk upaya pun orang yang sedang merokok. Bisa nggak? Bisa. Dengan adanya arahan dari Bapak ini, Bapak harap kalian bisa menepati kata-kata kalian supaya kalian sebagai usia muda, Gen Z sekarang ini tidak terkena mudah penyakit seperti terjadinya yang disebut tadi ada asma, bronkitis, TBC dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi di sini Bapak terakhir mau beli post-test untuk kalian. Saset ya, 20 detik dari sekarang. Tolong bagikan. Bapak harap proses ini akan menunjang pemahaman kalian terkait materi yang telah Bapak ajarkan tadi ya. Oke, baik. 20 detik sudah berlalu. Terima kasih. Kalian kumpulkan. Baik. Bapak berikan kesimpulan dulu bahwasanya tadi sistem inspirasi ini adalah proses masuknya udara atau O2 tadi. Nah, di mana hal ini memiliki pencegahan tadi yang seperti kita jelaskan tadi bahwasanya yang sudah diskusikan kasus kita tadi bahwasanya kita harus bisa menghindari kerumunan orang yang merokok, asap-asap ini kita harus hindari atau bisa menggunakan masker dan juga kita pola hidup sehat perlu kita tekankan. Oke. Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan yang Islam dengan kafaratul majelis, yang Kristen dengan berdoa secara individual. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi bioteknologi pangan. Kalau bisa ada materi yang kurang perlu dipelajari di rumah lagi ya, benar ya? Iya. Internet banyak itu. Atau di perpustakaan. Saya mengerti? Bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah.